Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMS. Jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini. Kemudian like and share. Jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tahu ada apa saja di channel ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di tema 1, indahnya kebersamaan. Yuk, kalian siapkan buku pelajarannya, buku temanya, jangan lupa juga buku tulisnya, agar kalian dapat mencatat semua materi yang ada di penjelasan video berikut ini. Simak baik-baik ya. Tema 1, indahnya kebersamaan. Kami akan mulai belajar keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Jadi suku bangsa di Indonesia itu sangat beraneka ragam ya anak-anak ya. Pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat dan kesenian akan menambah kecintaan kami terhadap tanah air Indonesia. Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan latar belakang budaya orang tuamu, lalu diskusikan apa yang menarik dan menjadi ciri khasnya. Nah, jadi nanti kamu menceritakan latar belakang budaya dari orang tuamu. Apa yang menarik dari budaya orang tuamu dan apa yang menjadi ciri khasnya. Belajar dari lingkungan. Saat bertemu orang di sekitar rumah, ajaklah mereka untuk bercerita tentang keunikan makanan khas, rumah adat, kesenian atau lainnya yang menjadi ciri khas daerahnya. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran 1, subtema 1. Keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Jadi Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, dan juga agama. Agama di Indonesia yang diakui ada 6 ya. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, Bu Intan yang akan bacakan ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ke halaman berikutnya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang.
Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda-beda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya seperti kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Berikutnya, tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Nah, sekarang kita tulis dulu paragrafnya. Ada 5 paragraf. Paragraf 1. Paragraf 2. Paragraf 3. Paragraf 4. Ini paragraf 5. Ya, jadi ini yang dinamakan paragraf. Perhatikan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Jadi bacaan pawai budaya terdiri dari 5 paragraf. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan di halaman berikutnya. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Kita lihat lagi di paragraf 1. Apa yang dibicarakan? Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, ini ide utamanya. Ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kita tulis di sini. Nah, ya, apa yang dibicarakan pada paragraf 1? Paragraf 1 membicarakan pawai budaya sangat menarik bagi warga Babakan, ya. Ini ide utamanya. Jadi setiap paragraf itu terdiri dari ide utama. Ide utama itu bisa disebut dengan gagasan utama, ide utama atau gagasan utama, dan terdiri dari
gagasan pendukung setiap paragraf. Nah, setiap bacaan, kita lihat di sini, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, ini gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok atau ide utama. Dapat berupa kalimat inti atau kalimat utama atau berupa pokok paragraf. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, jadi gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi setiap paragraf itu terdiri dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Seperti ini paragraf 1, gagasan utamanya pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat yang lainnya termasuk di dalam gagasan pendukung. Apa pendukungnya? Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ya, sekarang kita buka halaman berikutnya. Bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu, sampaikan hasilnya di depan kelas. Nah, sekarang paragraf 2 kita lihat. Nah, ini paragraf 2. Apa gagasan pokoknya? Kita baca. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Jadi gagasan utamanya adalah barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ya, ini gagasan utamanya. Nah, ini adalah gagasan utama dari paragraf 2. Yang lainnya termasuk gagasan pendukung kalimat yang lainnya. Oke, sekarang paragraf 3. Nah, untuk paragraf 3, kamu tulis di sini jawabannya ya, Nak. Ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita lihat gagasan pokok dari paragraf 3. Kita cari. Budaya Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda-beda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng nama alatnya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Yang mana gagasan utamanya atau gagasan pokoknya? Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Oke, yang lainnya gagasan pendukung.
dukung. Oke, paragraf 4. Paragraf 4 kita cari gagasan. Nanti kamu tulis ya di sini untuk paragraf 3 gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya, kalimat yang lainnya kamu tulis. Paragraf 4. Gagasan pokoknya apa? Paragraf 4. Yuk kita cari, kita baca. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat disebut sepat talung buku. Jadi membicarakan tentang Toraja ya. Jadi kalimat intinya rombongan dari Toraja. Nah, ini kalimat intinya. Ini gagasan pokok atau ide utamanya. Jadi nggak harus satu kalimat ya. Untuk paragraf 4, gagasan pokok atau ide utamanya rombongan dari Toraja. Kalimat lainnya termasuk gagasan pendukung ya. Jadi kamu tulis di sini ya, boleh ditulis di buku tulis kamu. Gagasan pokok untuk paragraf 4, gagasan pendukungnya tulis juga seperti ini. Sekarang paragraf 5. Gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa? Kita cari paragraf 5. Kita baca kalimatnya. Jadi gagasan utama atau ide utama itu tidak harus di awal kalimat, ada juga di akhir kalimat. Ya, jadi yang penting itu termasuk ide utama dari satu paragraf. Satu paragraf itu membicarakan apa utamanya. Ya, paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Jadi apa kalimat utamanya? Kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Nah, ini ya paragraf 5 gagasan utamanya. Yang lainnya termasuk kalimat lainnya termasuk gagasan pendukung. Paham ya anak-anak ya? Oke, halaman berikutnya halaman 7. Tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, kalian tulis lagi yang ini di sini. Paragraf 3, gagasan utamanya apa? Gagasan pendukungnya apa? Paragraf 4 gagasan pendukungnya apa? Paragraf 5 gagasan pendukungnya apa? Oke. Nah, ini ada gambar. Nah, kalian tahu nggak ini pakaian adat daerah mana? Adat daerah Bali ya. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Jadi setiap budaya itu mempunyai perbedaan ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nah, contohnya 1. Siti. Siti daerah asalnya dari Padang. Ciri khas daerahnya rendang, rumah gadang.
ya. Jadi kalian cari 5 orang temanmu, karena sekarang sedang belajar di rumah, jadi teman yang di rumah aja. Atau boleh teman kelasmu, kalau misalnya kamu tahu, boleh kamu tulis. Ya, tulis di sini. Misalnya Bu Intan contohin nomor 2. Bu Intan contohin nomor 2, Intan. Tulisannya besar-besar ya. Daerah asal Bu Intan misalnya apa? Jakarta. Bu Intan tulisnya di bawah ya, karena nggak muat. Jakarta. Ciri khas daerahnya apa? Makanannya Jakarta atau Betawi ya? Apa Jakarta makanannya? Kerak telur. Nah, ini karena nggak muat ya. Oke. Nah, kamu cari 5 orang temanmu, boleh teman di rumah, boleh teman di sekolah, kemudian kamu tulis di sini. Ya, namanya siapa, daerah asalnya ditanya, daerah asal kamu mana? Orang tuanya. Kemudian ciri khas dari daerah itu apa? Kalian tulis ya, 5 anak ya. Oke, selanjutnya setelah kamu mendapatkan informasi ini, jawab pertanyaan berikutnya. Ya, setelah kamu isi 5 nama teman kamu jawab pertanyaan berikutnya. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Nah, dari 5 temanmu ini, apa asal daerahnya sama? Kalau iya, kamu tulis iya. Jelaskan. Jelaskan itu maksudnya kamu jelaskan iya sama berasal dari daerah, misalnya sama-sama Jawa, makanan khasnya juga sama. Kalau misalnya beda, kamu tulis berbeda. Kamu jelaskan juga berbedanya di mana. Kamu jelaskan si A berasal dari ini, ciri khasnya ini, si B berasal dari ini, ciri khasnya ini, gitu ya nak. Kemudian yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Nah, ciri khas daerah kamu sama tidak? Kalau sama, kamu jawab iya, kemudian kamu jelaskan. Kalau tidak, kamu jawab tidak dan jelaskan juga perbedaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, kalau melihat perbedaan, bagaimana seharusnya kamu menunjukkan? Menghargai. Ya, kalau ada perbedaan kita harus menghargai. Oke, perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, sikap menghargai keberagaman. Contohnya 1, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Apalagi ada 5 aja contohnya. Apalagi? Tidak memilih. Bu Intan contohin 1 ya. Nanti kamu berpikir yang lainnya. Ini tulisannya besar-besar ya nak. Tidak memilih. Tulisannya besar-besar banget nih. Gue dihapus dulu ya. Tidak memilih teman. Tidak pilih-pilih teman maksudnya ya. Bu Intan contohin 1, nah kamu sebutkan lagi 3. Apa cara menghargai keberagaman? Keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman apalagi? Keberagaman makanan khas daerahnya. Bagaimana kamu
menghargainya. Kemudian kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Sikap tidak menghargai keberagaman. Misalnya apa? Contohnya ini udah ada satu, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Kemudian apa lagi? Mengejek, tidak menghargai itu contohnya apa? Mengejek agama lain, ya. Misalnya, Bu Intan contohin satu aja ya nak, kamu 3, 4, 5 kamu tulis. Mengejek agama lain, Bu Intan contohin misalnya Ali agamanya Islam. Kemudian ada Jeffrey yang beragama Kristen. Nah, Ali itu mengejek Jeffrey. Itu tidak boleh. Itu berarti dia tidak menghargai keberagaman. Oke. Kemudian tukarkan hasil pikiranmu dengan teman di sebelahmu. Diskusikan hal-hal yang berbeda dan yang menarik bagimu. Oke. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Maaf ya nak. Oke. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Nah, itulah wujud kamu semangat dalam persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya halaman 10. Ayo mengamati. Kita mengamati gambar. Ini banyak gambar ya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ini adalah contoh-contoh alat musik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ya. Ini semua cara memainkannya berbeda-beda. Ada yang ditiup, ada yang digoyangkan, ada yang dipetik, ada yang dipukul. Nah, ini adalah alat-alat tradisional kesenian yang berasal dari Indonesia, beraneka ragam. Ya, ini contohnya. Oke, kemudian tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Nah, selain gambar yang ini, ada alat musik lain dari daerah lain yang kamu ketahui apa aja. Jelaskan alat musik itu dan cara memainkannya serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Contohnya suling dari Jawa Barat. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kalau suling dari Jawa Barat itu sama dengan yang gambar ini saluang. Saluang ini dari Sumatera Barat atau dari Minangkabau atau dari Padang. Nah, contohnya lagi apa? Alat musik lain yang kamu ketahui. Misalnya Bu Intan kasih contoh, nanti kamu cari ya, 3, 4, 5 kamu cari. Bu Intan kasih contoh misalnya
talempong. Bu Intan tulisnya di sini karena besar-besar ya. Oke, talempong berasal dari daerah mana? Sumatera Barat atau Padang ya. Cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyi, cara memainkan dipukul. Bisa menimbulkan getaran dan menghasilkan bunyi. Oke, Bu Intan udah contohin 1. Nah, sekarang nomor 3, 4, 5. Kalian tulis apa contohnya. Kalian cari alat musik lain yang berasal dari Indonesia. Ada banyak ya kan, kita banyak suku bangsanya, beragam budayanya. Oke, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Jadi, selain alat musik, ada benda-benda di sekeliling kita yang bisa menghasilkan bunyi juga. Ya, dia bukan alat musik tapi dia bisa menghasilkan bunyi. Oke, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Coba kamu amati di sekelilingmu, di rumahmu. Adakah kira-kira 5 benda yang bisa menghasilkan bunyi? Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Jadi nggak harus sama ya. Ada yang ditiup, ada yang digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian kamu amati, kemudian kamu catat di dalam tabel ini. Contohnya, nama benda 1, peluit. Kamu tahu kan peluit? Yang suka dipakai guru olahraga. Ya. Cara menghasilkan bunyinya, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Ya, ditiup ya. Nah, getaran tersebut menghasilkan bunyi. Apalagi misalnya yang bisa menghasilkan bunyi di sekelilingmu? Benda apa? Bu Intan kasih contoh misalnya galon. Nah, galon menghasilkan bunyinya dipukul. Dipukul ya. Galon dipukul sehingga terjadi getaran udara di dalam galon. Nah, sehingga getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, kamu cari lagi 3 benda lagi apa di sekeliling kamu yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, menurut kamu bagaimana bunyi tersebut dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Jadi bagaimana misalnya galon bisa bunyi itu? Bagaimana? Dipukul dulu biar bisa bunyi ya. Kamu amati benda-benda yang ada di sekitar kamu ya. Oke, kita lanjut. Halaman berikutnya. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Nah, bagaimana misalnya gendang atau galon bisa menghasilkan bunyi yang lebih keras? Bagaimana? Dipukul dengan tekanan yang hapus dulu. Untuk yang lebih keras dulu Bu Intan tandain. Ya, untuk menghasilkan yang lebih keras bagaimana?
dipukul dengan tekanan yang besar atau yang tinggi. Tekanan tinggi. Ya. Jadi, cara menghasilkan bunyi yang lebih keras itu dipukul dengan tekanan yang tinggi atau keras. Jadi kalau dipukulnya keras, pasti hasilnya juga lebih keras. Kemudian bagaimana cara menghasilkannya untuk bunyi yang lebih pelan? Gimana kalau yang lebih pelan dihasilkannya? Dipukul dengan tekanan yang kecil atau pelan. Jadi kalau kita pegang galon, kalau kita pukul galon atau pukul gendangnya pelan atau tekanannya kecil, pasti menghasilkan bunyinya juga kecil ya. Kalau kita pukul dengan keras atau dengan tekanan tinggi, pasti hasilnya lebih keras. Oke, kita lihat lagi halaman berikutnya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, ini kamu tandain. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Oke, jadi sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Jadi bunyi itu tidak akan merambat atau tidak keluar kalau tidak ada udara, ruang hampa. Jadi ruang hampa itu nggak ada udara, dia nggak bisa merambat bunyi, jadi tidak akan keluar bunyi. Ayo mencoba. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Jadi, barang-barang atau benda-benda seperti botol, sendok, ember, tutup panci itu semua bisa menghasilkan bunyi, ya. Bisa menghasilkan suatu nada atau bunyi. Nah, coba kalian karena ini di rumah, berkelompoknya dengan anggota keluarga, ajak mama, ajak papa, adiknya, kakaknya untuk mencoba membunyikan barang-barang ini. Nah, usahakan bunyinya itu dihasilkan enak didengar. Jadi jangan asal pukul-pukul kedombrang-kedombreng. Ya, dipukul dengan nada yang enak didengar. Nah, apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu enak didengar? Mengapa? Mengapa enak didengar? Karena kamu memukulnya beraturan atau berirama. Jadi enak terdengar, nggak asal-asalan, ada ketukannya. Ya, sekarang coba nanti kamu praktekkan di rumah ya. Oke, nah nanti kamu jawab. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu enak didengar? Kamu jawab di sini. Oke, ke halaman berikutnya. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Apa yang dapat kalian lakukan? Memainkannya ya, dengan cara misalnya memetik, memukul, menggesek ya. Kalian tulis di sini, kemudian bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Gimana caranya? Nah, makanya bagaimana caranya kalian harus praktek. Caranya gimana biar enak didengar? Nah, kalian kompak membunyikannya sesuai irama.
tidak saling mendahului. Ya, nanti kalian tulis di sini. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Oke. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ya, jadi kita harus menghargai perbedaan yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Oke. Orang bisa hidup rukun walaupun punya perbedaan, bisa hidup rukun dengan cara menghargai perbedaannya. Ya, coba ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Nah, hari ini pembelajaran 1 kita belajar apa? Intinya menghargai perbedaan. Menghargai. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu menghargai perbedaan. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Nah, pasti kamu di sekitar kamu, di sekeliling kamu punya perbedaan dengan teman rumah, teman sekolah. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menghargai perbedaan itu? Menghormatinya. Menghormati. Dengan cara apa? Yaitu tidak milih-milih, bermain dengan siapa aja, tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih suku bangsa. Jadi kamu bermain dengan siapa aja, saling menghormati. Nah, kemudian mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengamalannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Nah, sekarang kamu minta orang tua kamu untuk cerita pengamalannya. Bagaimana menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Pasti orang tua kamu juga lingkungannya berbeda-beda. Ya, punya teman juga berbeda-beda. Nah, orang tua kamu bagaimana menghargai perbedaannya? Ya. Nah, kalau sudah ceritakan hasilnya kepada Bu Guru ya. Nanti kamu bisa ceritakan dengan Bu Intan ya. Oke, boleh dibuat video, boleh dibuat voice note, nanti kirim ke Bu Intan. Nah, hari ini kita belajar menghargai perbedaan. Kalian simak lagi penjelasannya, kalian catat lagi, kalian tulis latihannya. Oke. Sekian pembelajaran 1. Untuk pembelajaran 2 nanti kita lanjutkan besok ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, demikian tadi penjelasan dari materi subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Yang kita pelajari dalam materi ini yaitu tentang menghargai perbedaan. Karena negara kita terdiri dari keberagaman budaya bangsa. Baik anak-anak, semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Selamat beristirahat, salam sehat selalu. Sampai jumpa besok ya. Dah.